Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan mempresentasikan secara singkat laporan keuangan dari perusahaan agen telur Caruban untuk keperluan penilaian tugas besar pertama, akuntansi finansial semester 1 2025. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Abizan Al-Ghifari 060, lalu ada Najma Fatimatus 055, lalu ada saya sendiri Kaisana Nadila Syarifah 062, ada Erin Nadia 090, Yazid Ahyar 097, dan Erin Nitya 059. Maka izinkan saya memulai presentasi ini dengan bagian 1, yaitu pendahuluan. Kami memulai bagian pendahuluan dengan latar belakang perusahaan. Latar belakang perusahaan. Pada bagian ini kami membahas latar belakang dari perusahaan yang menjadi objek kajian kami, yaitu telur ayam Caruban. Perusahaan ini merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang produksi dan penjualan telur ayam horn. Usaha ini mulai beroperasi sejak tahun 2023 dengan kapasitas produksi sekitar 130 ekor ayam bertelur. Dari jumlah tersebut dihasilkan rata-rata 6,5 kg telur per hari selama periode Juli hingga September 2025. Selanjutnya ada 2 poin, yaitu tujuan laporan dan ruang lingkup. Saya mulai dari tujuan laporan terlebih dahulu. Bagian ini berisi tujuan dari penyusunan laporan keuangan agen telur Caruban. Secara umum, laporan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami siklus akuntansi pada sebuah usaha dagang, khususnya bergerak di bidang peternakan telur. Lalu yang kedua ada ruang lingkup. Ruang lingkup laporan ini mencakup seluruh aktivitas keuangan yang terjadi selama periode Juli sampai dengan September 2025 pada perusahaan tersebut. Setiap transaksi yang tercatat didukung oleh bukti transaksi yang sah, seperti rekap bulanan dan tanda tangan dari pemilik usaha, sehingga data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bersangkutan. Lalu halaman selanjutnya kami membahas profil perusahaan. Selanjutnya pada bagian profil perusahaan, telur ayam Caruban berlokasi di Desa Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Usaha ini berfokus pada perdagangan telur ayam horn dan menjalankan aktivitas operasionalnya sejak tahun 2023 hingga saat ini. Ada informasi umum dan neraca awal pada periode Juli 2025. Yang pertama, ada total aset sebesar 40 juta yang meliputi pertama kas sebesar 13.950.000, lalu piutang usaha sebesar 0 rupiah, lalu kandang sebesar 11.050.000, dan yang terakhir ayam petelur sebesar 15 juta. Lalu ada liabilitas yang terdiri atas utang usaha dan utang gaji sebesar 0 rupiah. Dan yang terakhir ada ekuitas yang terdiri atas modal sebesar 40 juta, preferred 2.500.000, lalu pendapatan telur sebesar 4.875.000, lalu ada beban gaji sebesar 140.000, ada juga beban listrik dan air sebesar 30.000, dan yang terakhir beban pakan ayam sebesar 2.205.000. Total debit dan kredit sudah seimbang, yaitu sebesar 44.875.000. Lalu di sini ada rincian aset tetap, yaitu yang pertama ada kandang yang diperoleh tahun 2023 senilai 10.050.000 dengan masa manfaat 1 tahun dan masa pakai sampai dengan laporan 32 bulan. Yang kedua ada biaya operasional yang meliputi pembelian pakan ayam rutin setiap 3 hari dan penggantian bibit ayam setiap 2 tahun. Selanjutnya, pada bagian 3 membahas transaksi umum. Pada pola transaksi utama, terdapat 132 transaksi yang terdiri dari pendapatan harian tunai dengan penjualan telur, pembelian pakan ayam, pembayaran gaji, biaya listrik atau air, prive, dan pembelian bibit ayam tambahan. Pendapatan harian rata-rata mencapai Rp150.000 sampai Rp180.000 per harinya, dengan total pada bulan Juli sebesar Rp5.033.000, pada bulan Agustus sebesar Rp9.491.000, lalu pada bulan September mencapai Rp4.919.000. Lalu beban pakan ayam. Pembelian rutin setiap 2-3 hari sekali sebesar Rp340.000 sampai Rp350.000 dengan total keseluruhan mencapai Rp12.625.000. Selanjutnya beban gaji sebesar Rp70.000 per pembayaran dengan total sebesar Rp320.000. Lalu pada beban listrik dan air sebesar Rp30.000 sampai Rp37.000 per bulan dengan total sebesar Rp129.000. Selanjutnya transaksi khusus seperti prive sebesar Rp1 juta pada 31 Agustus
dan pembelian bibit ayam sebesar 1.700.000 pada 30 September dengan didebitkan ke kas dan dikreditkan ke modal. Nah, kesimpulannya, usaha ini masih berskala kecil dengan arus kas tunai yang stabil didominasikan dengan pembelian pakan hingga 80% dari total biaya. Pendapatan harian yang fluktuatif menunjukkan perlunya strategi manajemen risiko seperti kontrak pasukan tetap. Secara keseluruhan, likuiditas usaha baik tanpa hutang. Namun, efisiensi rantai pasok pakan perlu ditingkatkan untuk memperbesar laba jangka panjang. Baik, selanjutnya adalah terkait laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah laporan neraca per September 2025, yang mana dengan total aset lancar adalah 18.199.000, kemudian liabilitas 0, piutang juga 0, dan juga ekuitas modal adalah 41.700.000, serta aset tetap, yakni berupa kandang dan juga bibit ayam itu sendiri adalah 26.050.000. Kemudian selanjutnya adalah terkait laporan laba rugi, yang mana pendapatan telur selama 3 bulan ini totalnya adalah 19.123.000, dan juga beban total yakni berupa beban gaji, listrik, kemudian beban pakan totalnya adalah 12.625.000, sehingga menghasilkan laba bersih totalnya adalah 6.049.000. Kemudian selanjutnya adalah terkait laporan perubahan ekuitas, yang mana selama 3 bulan terakhir modal awal 40 juta ini ditambah dengan laba bersih yang totalnya adalah 6.049.000, kemudian dikurangi prive yakni 3.500.000, dan juga tambahan modal yakni berupa bibit ayam petelur yang mana totalnya adalah 1.700.000, sehingga menghasilkan modal akhir adalah 44.249.000. Kemudian terkait laporan arus kas, arus masuk dari operasional penjualan telur totalnya adalah 28.116.500, dan juga arus keluar berupa beban-beban seperti beban gaji, listrik, dan juga pakan itu tadi adalah 14.074.000, sehingga peningkatan kas bersih selama 3 bulan terakhir ini adalah 14.042.500. Oke, selanjutnya adalah summary. Pertama ada summary transaksi umum, dari dimana tabel debit atau kredit per bulan memiliki total pada bulan Juli yakni sebesar Rp8.680.000. Kemudian pada bulan Agustus terdapat Rp9.527.250.000. Kemudian pada bulan September atau bulan terakhir yakni Rp10.259.250, yang dimana menunjukkan keseimbangan di debit dan kredit. Berikutnya ada buku besar, dimana saldo akhir akun utama yakni pada kas sejumlah Rp18.519.000 yang didebit. Kemudian pendapatan telur terdapat Rp24.081.250.000 yang dimana dia masuk ke akun kas. Kemudian pada beban pakan terdapat Rp12.625.000 yang didebit. Berikutnya terdapat keras kerja, di mana sebelum penyesuaian total debit sebesar Rp61.143.250.000. Kemudian setelah penyesuaian dengan adanya aktivitas piutang usaha totalnya menjadi Rp74.031.250.000. Kemudian yang terakhir ada jurnal penutup, yang dimana menutup pendapatan dari Rp20.081.250.000 dan dengan beban Rp10.799.000 ke ikhtisar laba rugi, yang dimana mentransfer laba sebesar Rp11.007.250.000 ke modal dan pivo yang oleh pemilik sebesar Rp3.500.000, di mana jurnal penutup dari akun tersebut ditutup. Berikutnya adalah beberapa lampiran bukti transaksi dari UMKM yang kami pilih. Lalu selanjutnya kesimpulan. Dari analisis keuangan dapat disimpulkan bahwa usaha telur ayam caruban menunjukkan pertumbuhan pendapatan bulanan dari awalnya 8,68 juta menjadi 9,91 juta dengan laba bersih positif 6,05 juta. Namun efisiensi biaya pakan perlu ditingkatkan agar margin lebih tinggi. Lalu rekomendasi dari kami adalah untuk mengintegrasikan sistem akuntansi digital untuk monitoring secara real time, diversifikasi distribusi untuk mengurangi ketergantungan tunai harian. Lalu relevansi manajemen bisnis. Laporan ini mengilustrasikan siklus akuntansi lengkap pada UMKM, mendukung pengambilan keputusan strategis
berbasis data keuangan.